Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini untuk beberapa hari ke depan maksudnya kita belajarnya lewat sini dulu, lewat video yang akan saya share nantinya ke kalian semua tentang KD 3.7 turunan fungsi aljabar. Nah, saya berharap waktu liburnya itu benar-benar dipakai untuk belajar, bukan main-main ya teman-teman ya. Semoga kalian ngerti, kalian paham tentang materi ini walaupun kita tidak tatap muka. Oke, langsung aja kita masuk ke KD 3.7 tentang turunan fungsi aljabar. Ya, jadi turunan fungsi aljabar itu mempunyai 3 notasi nih teman-teman. Ada f aksen x, ada dy per dx, ada dxy. Jadi kalau nanti di soal kalian ketemu pertanyaan yang ada simbol atau notasi yang 3 ini, itu nggak usah bingung-bingung. Itu sudah pasti yang ditanyakan adalah turunannya. Ya. Kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk dari turunan fungsi aljabar. Kita mulai dari yang sederhana. Bentuk yang pertama adalah jika fx sama dengan k itu konstanta ya teman-teman ya, maka f aksen x sama dengan 0. Maksudnya apa sih? Ya, jadi kalau ada suatu fungsi yang bentuknya konstanta aja nih, konstanta itu apa teman-teman? Ya, angka yang tidak mempunyai variabel. Maka turunannya sama dengan 0. Contoh, misalnya fx sama dengan 7, maka turunannya adalah 0. Kemudian fx sama dengan 1000 misalnya, maka turunannya adalah 0. Jadi mau berapapun angkanya, ketika dia konstanta atau tidak punya variabel, maka turunannya sama dengan 0. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi kalau konstanta ingat aja turunannya 0. Bentuk sederhana yang kedua, ya, jika fx sama dengan x, maka turunannya sama dengan 1. Jadi beda nih sama yang pertama. Kalau yang pertama, konstantanya aja, turunannya sama dengan 0. Bentuk sederhana yang kedua adalah variabel yang nilainya atau konstantanya itu adalah 1 di sini. Ini kan x itu sebenarnya ada angka 1 ya di sini ya. Maka turunannya 1. Jadi mau dia turunan dari misalnya contoh, turunan dari y, ya udah f aksennya itu sama dengan 1. Kemudian misalnya lagi turunan dari z, ya udah turunannya adalah 1. Gitu ya. Jadi kalau cuma variabel sorry. Jadi kalau cuma variabel kemudian dia nggak punya embel-embel yang lain, kayak cuma x aja, y aja, z aja, itu turunannya sama dengan 1. Paham ya teman-teman ya? Ingat, ini adalah bentuk sederhananya. Masih sederhana. Dan pastinya gampang. Oke. Ini adalah contoh dari bentuk yang kedua tadi. Kalau yang bentuk kedua contoh yang sebelumnya itu kan misalnya turunan dari X, turunan dari Y, turunan dari Z, gitu kan. Itu turunannya sama dengan 1. Jadi konstantanya yang diambil. Misalnya di sini fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2.
Jadi konstantanya yang diambil, angkanya yang diambil. Kalau misalnya fx sama dengan 1000x misalnya, ya udah berarti f aksen x itu sama dengan 1000. Jadi angkanya yang diambil ya teman-teman. Si variabelnya nggak usah ikut lagi. Ya. Kemudian bentuk sederhana yang ketiga, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi pangkatnya nih, yang tadinya di sini x pangkat n, pangkatnya turun atau pindah ke depan, kemudian yang atas dikurang 1. Contoh soalnya deh, biar nggak bingung. Contohnya gini, misalnya fx atau fungsinya itu adalah x kuadrat. Nih, fungsinya adalah x kuadrat, maka turunannya ya adalah, ingat ya, pangkatnya dipindah ke depan, kemudian yang atas dikurang 1. Pangkatnya 2 kan, pindah ke depan. X-nya tulis lagi, pangkatnya dikurang 1. Sama dengan 2x, 2 dikurang 1, x pangkat 1. Itu turunannya. Atau kalau pangkat 1 kan gak usah ditulis ya teman-teman. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Gitu. Sekarang, misalnya di sini fx sama dengan 2x pangkat 4. Ya, caranya gimana? Sama aja teman-teman. Pangkatnya pindah ke depan, dikalikan dengan konstantanya, kemudian yang atas dikurangi 1. Berarti 4-nya pindah ke depan, ya. 2-nya tulis lagi, x-nya tulis lagi, pangkat yang atas dikurang 1, teman-teman. 4 dikali 2 berapa? 8. X, 4 dikurang 1, 3. Jadi turunan dari 2x pangkat 4 adalah 8x pangkat 3. Sampai sini paham? Oke, kemudian sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi di sini ada beberapa sifat akar dan pangkat yang sering digunakan dalam turunan. Ya, ada 5 nih, teman-teman. Ini sebenarnya udah pernah belajar di SMP tentang eksponen. Cuma ya pasti lupa. Makanya di sini diingetin lagi, dikasih note lagi di buku tulisnya tentang 5 bentuk dari eksponen ini. Udah biasa kan, misalnya x pangkat m dikali x pangkat n sama dengan x pangkat m ditambah n. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang, kalau pecahan naik jadi negatif, kalau akar jadi pangkat setengah, kemudian kalau akar isinya ada pangkatnya, akarnya ada pangkatnya, jadi x pangkat m dibagi n. Ya, teman-teman diingat-ingat lagi, dikasih note di buku tulisnya masing-masing. Oke. Contoh selanjutnya ya. Jadi ini tuh sebenarnya masih sederhana, bedanya ada akar-akarnya kayak gitu. Kalau soal yang kayak gini tuh pertama dari akar, kemudian supaya ngerjainnya gampang, kita jadiin pangkat ya. Jadi masuk ke sifat-sifat yang tadi udah dikasih note di video sebelumnya. Jadi dari akar dijadiin pangkat, nanti hasilnya jadiin akar lagi. Gitu ya. Contoh, fx sama dengan x dikali akar x. Sebelum kita turun-turunin, kita ubah dulu akarnya jadi pangkat. Jadi di sini kita tulis lagi ya. Di sini kan x, tulis lagi x, akar x. Tadi kalau akar itu jadi apa? Pangkat setengah. Jadi x pangkat 1/2. Masuk ke sifat eksponen yang tadi.
yang pangkat-pangkatan tadi. Di sini sama-sama X, di sini ada pangkat 1 ya teman-teman. Tadi kalau sama-sama X berarti pangkatnya bisa ditambah. Berarti di sini X-nya tulis lagi 1 ditambah 1 per 2 sama dengan X. 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Dah, ini udah sederhana nih bentuknya. Dari sini barulah kita turunin. Jadi kita tulis lagi di sini fx sama dengan x pangkat 3 per 2. Kita turunin teman-teman. Caranya sama kayak yang tadi ya. Jadi pangkatnya dipindahin ke depan. Ini kan 3 per 2 nih pangkatnya. Kita tulis lagi di sini 3 per 2. X-nya tulis lagi, pangkatnya dikurangi 1. Ya, paham ya? Jadi pangkatnya sama dipindah ke depan, terus yang di atas dikurang 1. Tulis lagi di sini 3 per 2 X. 3 per 2 dikurang 1 berapa? Iya, 1 per 2 ya. Sama aja kayak tadi ya. 3 per 2 dikurang 1, 1 per 2. Kemudian sama dengan lagi 3 per 2 nya tulis lagi. Tadi kalau pangkat tadi kalau soal kayak gini kan dari akar ke pangkat, kemudian hasil akhirnya kita jadiin akar lagi. Di sini ada 3 per 2 X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah itu apa? Akar X. Jadi turunan dari X dikali akar X adalah 3 per 2 akar X. Gampang ya? Bisa lah. Oke, lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Ini masih bentuk-bentuk akar ya, teman-teman ya. Sekarang akar, udah gitu dia pecahan. Oke, kita majuin sedikit. Sip. Fungsinya adalah 6 dibagi akar X pangkat 3. Seperti biasa, kita ubah dulu nih yang akar-akaran ini jadi bentuk pangkat biasa. Ya. Jadi di sini 6 dibagi, ini kalau akar X pangkat 3 boleh kita tulis jadi X pangkat 1 per 3. Ya kan? Kalau udah bentuk kayak gini, kita naikin dia ke atas supaya nggak ada lagi pecahan-pecahan. Jadinya 6 dikali X, dia naik, kemudian pangkatnya jadi min ya teman-teman. Yang tadinya 1 per 3 jadi min 1 per 3. Dah, kalau udah kayak gini, baru kita turunin. Di sini jadi tulis lagi, F aksen X sama dengan, ya, jadi 6X pangkat min 1 per 3. Ini kita turunin. Min 1 per 3-nya kita taruh di depan. 6-nya tulis lagi. X-nya tulis lagi. Min 1 per 3 dikurang 1. Ingat ya, pangkatnya taruh di depan. 6-nya tulis lagi, X-nya tulis lagi, pangkatnya dikurangi dengan 1. Paham? Lanjut di sini. Min 1 per 3 dikali 6. Ini kan min 6 per 3 ya. 6 dikali 1, 6 dibagi 3. Nah, min 6 per 3 itu sama dengan min 2. Sudah? X min 1 per 3 dikurang 1. Berapa? Min 4 per 3. Sorry. Di sini min 1 per 3 dikurang 1, min 4 per 3. Ya. Kemudian, kalau sudah kayak gini nih, kita taruh lagi dia di bawah. Min 2 per min 4 per 3 ya. Berarti kan di sini X 4 per 3. Yang tadinya negatif jadi positif. Yang tadinya di atas nih, si X pangkat min 4 per 3 dia pindah ke bawah. Jadi X pangkat 4 per 3. Sudah? Kemudian di sini kita tulis lagi ya, biar tidak bingung. X
4/3. Kemudian dia minnya jadi milik bersama ya, ada di tengah-tengah ya. 2x 4/3. Nah, tadi apa? Dari akar ubah ke pecahan atau ke bentuk pangkat. Lalu terakhir diubah lagi ke akar. Betul, teman-teman. Berarti di sini min 2 per. Nah, di sini kan ada pangkat 4/3 ya. 4/3 itu adalah bentuk penjumlahan dari 1 ditambah 1/3. Jadi kalau saya tulis kayak gini bingung nggak nih teman-teman? X pangkat 4/3 itu sama aja kayak X dikali X 1/3. Ya, di sini ada angka 1 ditambah 1/3 kan 4/3. Ya. Jadi di sini sama dengan oke. Jadi kalau di sini tadi 4/3-nya itu jadi X dikali X pangkat 1/3. Kemudian di akhir dia tulis lagi negatif 2 per, di sini X-nya tulis lagi nih, X yang ini adalah X yang atas nih. Kemudian si X pangkat 1/3 kita jadiin akar, jadinya kayak gini. Sampai sini paham? Gampang ya? Contoh yang ketiga. Nah, ini gimana kalau misalnya bentuknya itu ada penjumlahan dan pengurangan. Intinya sama aja, teman-teman. Jadi misalnya di sini ada fungsi ya 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurang 2x. Nah, ini kita turunin satu-satu. Kita turunin satu-satu, operasi hitungnya tetap. Jadi di sini f aksen x ya sama dengan ini, kalau kita turunin berarti di sini 4 dikali 2x 4 dikurang 1 ya, ditambah x kuadrat. Berarti di sini 2-nya turun, x-nya turun, 2 dikurang 1. Betul? Dikurang 2x, turunan dari 2x adalah 2. Ingat, ambil angkanya aja. Ya. Kalau udah kayak gini, baru kita kaliin di sini. 8 ya, 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ditambah 2. X 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Berarti dikurang 2. Ya, jadi turunan dari 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat dikurang 2x. Hasilnya adalah 8x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 2. Itu adalah turunannya. Sekarang gimana kalau misalnya ada pertanyaan tambahan? Di sini ada f aksen 2 misalnya. Ini maksudnya apa? X-nya kita ganti 2 setelah diturunin. Berarti di sini 8x pangkat 3 jadi 8, x-nya diganti jadi 2, pangkat 3 ditambah 2 dikali 2, x-nya jadi 2 ya, karena soalnya 2. Kalau nanti soalnya 3 berarti digantinya 3. Soalnya 5 diganti jadi 5. Gitu ya, tergantung soalnya. Dikurang 2. Sama dengan 8. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ditambah 2 dikali 2, 4 dikurang 2. 8 dikali 8, 64. Ditambah 4 dikurang 2, 2. Sama dengan 64 ditambah 2 sama dengan 66. Gampang ya? Sip, bisa deh pasti. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasannya untuk bentuk-bentuk dari turunan fungsi aljabar yang masih sederhana. Ya, masih sederhana ya. Nanti ada lagi video selanjutnya. Semoga yang ini kalian ngerti dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.